Astaghfirullah. Kita mulai. Di sini kita akan membahas beberapa contoh hadis maudhu yang menyebar di masyarakat. Dan sekali lagi bahwa menyebarkan sangat berbahaya karena diancam tempat duduknya di neraka. Sebagaimana hadis yang sudah kita jelaskan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silahkan tempat duduknya di neraka. Baik, tidak memperpanjang mukaddimah, kita langsung saja beberapa contoh hadis maudhu yang menyebar di masyarakat. Tidak apa-apalah, agak keras saja ininya ya. Hadis pertama, saya perhatikan bukunya. Di antara hadis palsu yang menyebar di sini adalah lafadznya innallaha qabadha qabdatan min nurihi faqala laha kuni Muhammadan. Sesungguhnya Allah menggenggam segenggam dari cahayanya, lalu berfirman kepadanya, jadilah engkau Muhammad. Hadis ini adalah maudhu palsu. Kemudian hadis yang sama juga pada nomor 2, awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Wahai Jabir, bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya nabimu. Dua hadis ini jelas sangat bertentangan dengan ayat Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia dan jin itu kecuali diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini menunjukkan bahwa tujuan Allah menciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana banyak yang menyebar tentang hadis-hadis bahwa tujuan penciptaan langit dan bumi itu karena cahaya Muhammad, atau disebut dengan Nur Muhammad. Semua riwayat yang bicara tentang cahaya Muhammad, yang dengannya alam semesta diciptakan, maka tidak ada satupun hadis yang sahih. Semuanya maudhu, semuanya palsu, karena bertentangan dengan ayat tadi, Az-Zariyat ayat 3 tadi. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, di sini disebutkan juga tawassalu bijahi. Bertawasulah kalian dengan menggunakan kedudukanku, kata Nabi. Hadis ini juga maudhu, karena kita tahu bahwa tawasul yang masyru', yang disyariatkan itu ada 3 macam, yang sudah sering kita ulang-ulang pembahasannya. Pertama, tawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama Allah yang indah itu. Di dalam ayat ini, surah Al-A'raf 180, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk bertawasul dengan nama-nama Allah. Kemudian yang kedua, bertawasul dengan amal saleh. Sebagaimana kisah yang ma'ruf,
3 orang yang terjerembab dalam gua, kemudian batunya menutup dan tidak bisa keluar. Kemudian masing-masing dari 3 orang itu bertawasul dengan amal soleh terbaik mereka. Setelah bertawasul dengan amal soleh terbaik mereka, akhirnya mereka bisa keluar dari gua. Dan ini menunjukkan bahwa tawasul dengan amal soleh itu juga termasuk yang disyariatkan. Baru yang ketiga, tawasul dengan doa orang-orang yang saleh yang masih hidup. Walaupun ini diperselisihkan para ulama, apakah meminta doa orang saleh itu sunnah ataukah hanya mubah saja? Kenapa terjadi perselisihan ulama? Karena berdoa itu yang paling baik adalah dilakukan oleh diri sendiri, bukan meminta doa orang. Karena hajat-hajat kita itu yang tahu kita, bukan orang. Sehingga sebagai sampai kepada mustahab sunnah. Tapi ada sebagian para ulama mengatakan sunnah karena banyak para sahabat yang meminta doa Nabi SAW, seperti yang terjadi kepada Uqasah ibn Mihsan. Saat Nabi SAW menyebutkan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab, maka Uqasah berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan aku termasuk mereka." Maka Rasul mendoakan Uqasah ibn Mihsan radhiyallahu an. Selain 3 tawasul ini, maka semuanya mamnu, terlarang, termasuk tawasul dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang nomor 4 atau yang nomor 3, Rasul mengatakan tawassalu bijahi, bertawassulah dengan kedudukanku. Maka hadis ini sumbernya tidak ada asalnya, alias maudhu. Kemudian yang keempat, man hajja falam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang menunaikan haji kemudian dia tidak berziarah kepadaku, maksudnya ke makam Nabi, maka dia telah bersikap kasar kepadaku. Hadis ini maudhu, hadis ini palsu. Kita tahu bahwa tidak syak bahwa ziarah kubur, jangan lagi ke kuburan Nabi, ke kuburan orang biasa. Seperti kita di Batam ada kuburan di Sungai Panas, di Batu Besar atau di Temiang, sunnah hukumnya. Apalagi kuburan Nabi SAW. Tetapi memaksudkan ziarah secara zatnya, itu bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kalian melakukan safar dalam rangka untuk melakukan sebuah ibadah kecuali hanya ke 3 masjid saja. Pertama, Masjidil Haram, karena pahalanya orang yang sholat di dalamnya 100.000 kali sholat. Kemudian yang kedua, ke Masjid Nabawi, karena pahalanya 100 kali, 1000 kali sholat dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Atau Masjidil Aqsa, karena pahalanya 500 atau 250 sholat dibandingkan di tempat-tempat yang lainnya. Dari sini kita tahu bahwa kalau kita hendak safar, tujuannya ke 3 masjid ini untuk beribadah tidak ada masalah. Tapi kalau tujuannya dari sini hanya untuk berkunjung ke kuburan Nabi SAW dalam rangka beribadah, maka ini menyelisih hadis ini. Tetapi bagi orang-orang yang sudah sampai di Masjid Nabawi, kalau sudah sampai di Masjid Nabawi, baik dalam rangka haji atau umrah, tentu sangat rugi kalau seandainya tidak mengunjungi Masjid Nabi. Kepada Nabi SAW dan 2 sahabatnya, Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu an. Intinya bahwa kalau seandainya kita berada di Masjid Nabawi kemudian berkunjung ke kuburan Nabi, itu hukumnya sunnah. Tapi bukan kemudian mengkhususkan dari kita, dari Indonesia ini, hanya safar, hanya tujuannya ke kuburan Nabi saja. Ini tidak ada dalilnya.
Yang ada dalilnya adalah kunjungan ke Masjid Nabawi. Baru setelah sampai di Masjid Nabawi, kalau kita ke kuburan Nabi, itu hukumnya sunnah, berziarah. Tentu dalam rangka tadi mendoakan, mengucapkan salam kepada Rasul dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga hadis yang lainnya yang merupakan hadis tidak ada asalnya, artinya tidak ada sumbernya, di mana ada perkataan al-kalamu fil masjidi ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Ngobrol di dalam masjid itu sama dengan memakan atau menghapus pahala kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Tentu obrolan di sini atau pembicaraan di sini tidak semua merugikan orang yang bicaranya, karena hadis ini maudhu, hadis ini tidak sahih. Kalau hadis ini sahih berarti mencakup semua pembicaraan. Padahal tidak semua orang berbicara di masjid itu dilarang. Memang ada beberapa yang dilarang. Contoh umpamanya mengumumkan barang hilang, itu memang ada larangannya. Seseorang mengumumkan barang hilang di dalam masjid, justru kalau seandainya ada orang yang mengumumkan barang hilang di masjid, Rasul mengatakan la raddahallahu alik, semoga Allah tidak menemukan barangmu, karena masjid itu bukan tempat barang hilang. Ya, memang itu tidak boleh. Atau mengangkat suara untuk jual beli dalam masjid, itu tidak boleh. Jual beli dalam masjid itu sangat-sangat terlarang. Kemudian juga mengadu syair, puisi dan yang semacamnya, karena Nabi SAW sudah mengganti dengan zikir dan bacaan Quran. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak semua pembicaraan itu dilarang. Memang ada beberapa yang dilarang, mengumumkan orang mati dan begitu seterusnya, kecuali kalau orang-orang tertentu, maka ulama membolehkan mengumumkan orang mati. Tetapi orang yang dalam masjid itu kan berbicaranya macam-macam, ada yang ada faedahnya, ada yang tidak ada faedahnya. Kalau memang ada faedahnya dalam rangka menasihati, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, tidak ada masalah bicara dalam masjid. Tapi hadis ini adalah hadis yang maudhu, sehingga tidak bisa kita ambil secara lafaz dan makna. Kemudian yang nomor 6, ini hadis yang terlalu populer di negeri kita, hubbul watani minal iman, cinta tanah air itu bagian daripada iman. Kita tidak meragukan bahwa cinta tanah air itu sangat dianjurkan, bahkan disyariatkan. Hadis ini secara lafaz adalah hadis maudhu. Secara lafaz hadis maudhu, palsu hadisnya. Tetapi bagian maknanya boleh jadi benar, bahwa cinta tanah air itu memang sangat dianjurkan. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW tatkala meninggalkan Mekah, dia bersedih dan mengatakan kepada Ka'bah secara umum, secara khusus, dan kepada negeri Mekah secara umum, bahwa itu adalah negeri yang sangat dicintai Nabi SAW. Kalau bukan karena diusir kaumnya, tentu Rasul tidak akan hijrah. Karena siapapun manusianya pasti akan mencintai tanah kelahirannya. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, alaikum bidinil ajaiz, berpegang teguhlah kalian dengan agama orang-orang lemah. Nah, ini juga hadis yang maudhu. Justru berpegang teguh kepada para ulama, kepada orang-orang yang kuat ilmunya, karena mereka adalah pewaris para nabi, bukan kepada orang-orang yang lemah. Kemudian yang nomor 8, lafaz hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia telah mengetahui Rabbnya. Tentu hadis ini adalah hadis maudhu,
Karena kenyataannya bukan seperti itu. Kalau ingin mengetahui siapa kita, maka kenali siapa penciptanya. Kalau kita mengenali penciptanya, maka pasti kita akan kenal siapa kita. Tapi kalau kita tidak mengenali siapa pencipta kita, maka selamanya kita tidak akan mengenal diri kita sendiri. Jadi kalau ingin mengenali diri kita, maka kenali penciptanya, supaya kita tahu kenapa Allah menciptakan kita, apa tujuan kita hidup, untuk apa kita hidup, kemana kita akan pulang. Dan itu dengan mempelajari 3 hal yang akan ditanya dalam kuburan kita. Pertama, kenali siapa Rabb kita. Yang kedua, kenali siapa Nabi kita. Yang ketiga, kenali apa agama kita dan dalilnya. Baru kalau kita paham 3 perkara, maka setelahnya kita paham siapa kita. Kemudian juga hadis yang ke-9, kuntu kanzan mukhfiyan, aku adalah harta yang tersembunyi. Kemudian yang nomor 10 juga hadis maudhu, lamma tarafa adamul khati'ata qala ya rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Ketika Adam melakukan kesalahan, ia berkata, wahai Rabbku, aku memohon kepadamu dengan hak Muhammad agar engkau mengampuniku. Jelas ini sangat maudhu, karena enggak masuk di akal. Masa Nabi Muhammad SAW belum lahir, kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bapak kita semuanya, meminta ampun kepada Allah dengan kedudukan Nabi SAW. Padahal di dalam Al-Quranul Karim jelas, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, kemudian diturunkan ke bumi, dia diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kalimat. Yang dimaksud beberapa kalimat di sini artinya doa yang ada dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat yang pertama kali diucap Adam di permukaan bumi. Permintaan ampun kepada Allah akan dosa-dosanya, maka Allah mengatakan fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Allah ampuni dosa-dosanya karena dia zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung mengampuni dosa-dosa Nabi Adam itu karena Allah sendiri yang mengajarkan. Makanya Allah mengatakan fatalaqqa adama mir rabbih kalimatin. Allah yang mengajarkan kalimat-kalimat itu agar dibaca Adam, mengajarkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Adam membacanya dan Allah menerima taubatnya. Tidak ada sangkut pautnya dengan haknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya hadis ini dinyatakan maudhu, palsu. Kemudian juga hadis maudhu yang lainnya, dan ini dicantumkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, an-nasu kulluhum mauta illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna gharqa illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin azimin. Semua manusia dalam keadaan mati kecuali para ulama. Semua ulama akan binasa kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Semua orang yang mengamalkan ilmunya tenggelam kecuali mereka yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas berada dalam bahaya yang sangat besar. Hadis ini memang secara lafaz adalah hadis maudhu, walaupun sebagian maknanya sahih, kita tidak mengingkari, ya. Tapi menggunakan lafaz ini walaupun hanya untuk fadilah amal, kalau menggunakan hadis palsu itu tidak boleh. Hadis yang lemah saja digunakan dalam fadilah amal itu bersyarat, apalagi hadis palsu, jelas tidak diperkenankan. Kemudian yang nomor 12, Nabi SAW mengatakan, ashabi kan nujumi bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Para sahabatku laksana bintang-bintang. Siapapun dari mereka yang engkau teladani, niscaya engkau akan mendapatkan petunjuk. Hadis ini maudhu. Ya, hadis ini maudhu. Tapi di sana ada hadis yang sahih yang hampir mirip maknanya.
di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nujumu amanatun lis-sama. An-nujumu amanatun lis-sama. Bintang itu sebagai pengaman langit. Fa idza dhahabatin nujum atas sama ma tu'ad. Apabila bintang-bintang yang ada di langit itu pergi, hilang, maka akan terjadi masalah dengan langit. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana amanatun li ashabi, dan saya adalah pengaman bagi para sahabatku. Fa idza dhahabtu ana ata ashabi ma yu'adun. Kalau aku sampai pergi, sampai meninggal dan meninggalkan para sahabat, pasti akan terjadi masalah dengan sahabat-sahabat. Betul, sepeninggal Rasul banyak perselisihan. Kemudian kata Rasul, wa ashabi amanatun li ummati, dan sesungguhnya sahabat-sahabatku itu pengaman kepada umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati matu'an. Kalau seandainya para sahabatku binasa, maka pasti akan terjadi masalah dengan umatku. Betul, setelah kurun terbaik umat ini, kurun para sahabat lewat, maka bermunculan firaqud dhalah, firqah-firqah sesat dalam Islam. Muncul sempalan-sempalan kelompok yang keluar dari Islam, baik keluar dari lafaz ahli sunnah wal jamaah atau terang-terangan keluar dari Islam. Dan itu sepeninggal kurun terbaik yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul qarni khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, maksudnya aku dan para sahabatku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ke-12. Kemudian yang ke-13, ini hadis batil. Rasul mengatakan, idza sa'idal khatib al-mimbara fala salata wala kalama. Jika khatib telah naik mimbar, maka tak ada lagi yang salat dan perbincangan. Tentu ini menyelisih hadis, karena ketika Rasul sedang khatib, ada orang yang masuk langsung duduk. Kemudian kata Nabi SAW menghentikan khutbahnya dan mengatakan, kum fasalli, berdiri, engkau belum tahiyatul masjid. Akhirnya dia berdiri dan melaksanakan tahiyatul masjid di tengah-tengah Rasul sedang khutbah. Ya, jadi jelas ini menyelisihi banyak. Yang terakhir, utlubul ilma walau bisini. Kalian carilah ilmu meskipun sampai di negara Cina. Hadis ini batil. Ya. Tetapi yang sahih adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim. Artinya bahwa menuntut ilmu kemana saja itu kewajiban. Dan kita tahu bahwa poros ilmu hari ini ya di Timur Tengah. Mau kemana lagi? Mau ke Cina, mau belajar apa kan itu ya? Kalau itu maksudnya ilmu akhirat. Ya kalau ilmu dunia ya bisa menjelajah dunia kemanapun ada ilmu. Tapi kalau ilmu agama tidak bisa dicari. Ya, kecuali ke negeri-negeri yang memang melahirkan para ulama. Ya untuk sementara ini mungkin Timur Tengah, Arab Saudi, Yaman atau negeri-negeri yang lainnya. Lah ini di antara 14 hadis batil yang menyebar di masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita masuk pada bab yang ke-43. Bicara soal tata cara berziarah kubur sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bicara tentang ziarah kubur, kita tahu bahwa manfaat adanya kubur, manfaat bagi kita yang hidup. Dengan adanya kubur itu sangat manfaat dibandingkan kemudian orang yang membakar jasad seseorang menjadi abu kemudian dilempar ke sungai, lautan dan yang semacamnya, sehingga tidak menyisakan bekas kubur. Di antara manfaatnya adalah intifa'uz zair bi dzikril mauti. Dengan adanya kuburan, maka kita yang menjadi penziarah kubur itu
bisa mengingatkan kita akan kematian. Kalau tidak ada kuburan, kita tidak akan diingatkan dengan kematian. Tapi dengan adanya kuburan, maka kita bisa mengambil manfaat diingatkan dengan kematian, bahwa hari ini si fulan, besok pula kita yang masuk di situ. Yang kedua, bukan hanya manfaatnya kembali kepada kita yang berziarah, tetapi kembali kepada orang yang sudah dikubur. Karena ketika kita ziarah kubur, otomatis kita mendoakan ampunan, mendoakan ketetapan jawaban, dan itu yang mereka hajatkan dalam kuburan. Dengan kedatangan kita kepada kuburan itu juga bermanfaat bagi mereka yang ada di kuburan. Kemudian yang ketiga, bisa melembutkan hati. Orang-orang yang terlalu keras karena terlalu cinta dunia, maka dengan mengingat kematian, sekeras apapun hati pasti lembut. Karena ziarah kubur itu bisa melembutkan hati. Kemudian yang keempat, manfaatnya bisa jadi menjaga sejarah. Dengan adanya kuburan itu bisa menjaga sejarah. Ya, seperti kuburan pamannya para ulama di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in, dan begitu seterusnya. Ya. Terkadang kemudian kuburan itu mengetahui sejarah-sejarah ulama dulu dengan adanya kuburan. Sebab kalau tidak ada kuburan, susah jadi sejarah. Tapi terkadang dalam masalah ini banyak juga yang kemudian melakukan penipuan, kan gitu. Contoh umpamanya, ada beberapa orang di kota Batam saja yang mengaku tanah milik dia dengan dalih di situ ada kuburan moyangnya. Itu ada di Batam ini. Ya. Jadi ngaku ini tanah 1 hektar ini milik saya. Kemudian kita katakan, kok tahu ini milikmu? Iya, karena di tengahnya ada kuburan nenek moyang saya. Padahal entah kuburan siapa di situ, kan? Jadi penipuan juga tuh kadang-kadang. Ya. Nah ini masalah juga. Tetapi kalau memang kita mau betul-betul mencari sejarah, ya untuk sementara, ya mungkin di kuburan itu yang bisa digali. Ya. Kemudian diambil sejarah. Rahimani wa rahimakumullah. Intinya bahwa kuburan ini sangat bermanfaat bagi kita kaum muslimin, baik penziarah atau orang yang dikubur itu sendiri. Tetapi bagaimanapun, karena Islam ini agama hukum, ada adab-adab yang harus dipahami ketika berziarah kubur. Maka di sini pengarang menyebutkan beberapa adab bagi orang-orang yang datang ke kuburan supaya tidak terjerumus kepada kesyirikan dan bid'ah. Ya. Baik, kita masuk pada babnya. Pengarang menyebutkan beberapa dalil. Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha litudzakkirakumul ziyaratuha khairan. Dahulu aku pernah melarang kalian berziarah, maksudnya dalam periode Mekah. Rasul melarang. Periode Mekah Rasul melarang berziarah kubur. Kenapa? Karena iman para sahabat belum kokoh. Dikhawatirkan kemudian kalau dibuat syariat ini maka akan banyak terjadi penyimpangan. Tetapi setelah keimanan para sahabat kokoh dan mereka sudah hijrah ke kota Madinah, maka Nabi SAW mengatakan fazuruha litudzakkirakum ziyaratuha khairan. Kata Rasul, tapi sekarang ziarah kuburlah kalian untuk mengingatkanmu dalam berbuat baik. Dalam riwayat tudzakkirukumul akhirah, untuk mengingatkan kamu akan akhirat. Baik, kita masuk pada adab-adab yang ditulis di sini. Yang pertama, ketika masuk, maka sunnah menyampaikan salam kepada mereka yang telah meninggal dunia. Rasul mengatakan saat beliau masuk ke areal kuburan membaca assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahikun as'alullaha lana wa lakumul afiyata minal adzab. Semoga keselamatan dicurahkan atasmu wahai para penghuni kubur dari orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam, dan kami jika Allah berkehendak kami juga akan menyusul kalian
Kami hanya memohon kepada Allah agar memberikan keselamatan kepada kami dan keselamatan bagi kalian dari siksa kubur. Jadi adab yang pertama sebelum masuk ke areal kubur adalah mengucapkan salam, dan salam itu bagian daripada doa bagi penghuni kubur. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, tidak duduk di atas kuburan dan tidak menginjak kuburan. Karena Rasul mengatakan la tusallu ilal kuburi wala tajlisu alaiha. Janganlah kalian salat menghadap kuburan. Maksudnya salat yang ada ruku dan sujud. Tapi salat yang tidak ada ruku dan sujud boleh. Seperti salat jenazah, itu tidak ada ruku, tidak ada sujud, maka dia berdiri saja, maka boleh dilakukan di kuburan. Tapi bukan menghadap kubur, tetap menghadap kiblat. Tapi salat yang ada ruku dan sujud tidak boleh dilakukan di kuburan. Karena kita tahu bahwa ruku dan sujud tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha, dan janganlah kalian duduk di atasnya. Kenapa demikian? Untuk menghargai jiwa seorang mukmin baik setelah hidup ataupun setelah kematiannya. Ketika kita duduk di atasnya sama dengan menduduki badan dia. Ya, maka itu tidak sopan dalam kehidupan yang ada saja. Orang belum mati diduduki badannya saja tidak sopan, apalagi orang yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan tawaf keliling kubur dengan niat untuk bertaqarrub, karena tawaf hanya dilakukan di sekitar Ka'bah saja. Rasul mengatakan, Allah mengatakan waliyatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling yang rumah tua, maksudnya Baitullah. Kemudian tidak membaca Quran di kuburan. Rasul mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kenapa? Karena kuburan sepi. Ya. Jangan terbalik, di rumah Anda baca Quran, sampai di kuburan baca Quran pula. Padahal Rasul mengatakan jangan jadikan rumah seperti kuburan. Harusnya kalau ingin banyak-banyak baca Quran di rumah, bukan di kuburan, gitu maksudnya. Karena setan itu akan lari dari rumah yang tidak dibacakan padanya, yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Maknanya kalau tidak dibacakan Al-Baqarah berarti rumah itu banyak setannya. Ya tentu ini menunjukkan keistimewaan surah Al-Baqarah. Tapi bukan berarti surah-surah yang lain tidak bisa mengusir setan. Tidak, maksudnya dikhususkan Al-Baqarah karena memang ada sesuatu rahasia dalam surat ini. Intinya bahwa tidak membaca Al-Quran dalam kuburan ini menunjukkan bahwa sibukkan baca Quran di rumah. Karena ketika kita membaca Quran untuk orang mati itu memang terjadi silang pendapat di antara ulama akidah. Apakah sampai bacaannya ataukah tidak? Pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i yang dinukilkan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan tidak sampai. Tetapi ada juga dalam mazhab Syafi'i mengatakan sampai. Artinya ini masih masalah khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Karena ada perselisihan para ulama tentang mengirimkan hadiah dengan membaca Quran. Supaya kita keluar dari perselisihan ini, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Cari yang jelas. Pertama berdoa, yang kedua sedekah. Itu ijma' kesepakatan, tidak ada khilaf ulama. Adapun yang lainnya masih diperselisihkan para ulama, termasuk juga mengirim bacaan Quran, Al-Fatihah dan yang semacamnya kepada orang yang sudah meninggal. Taib. Kemudian yang kelima, tidak boleh memohon pertolongan dan bantuan kepada mayit meskipun dia seorang nabi wali, sebab itu termasuk kesyirikan, bahkan dianggap syirkul akbar. Dalilnya wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan janganlah kalian menyembah apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberikan madarat kepadamu selain Allah, sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Zalim dalam ayat ini artinya kesyirikan. Ya. Tidak boleh orang datang ke kuburan meminta-minta.
Sebagaimana ma'ruf orang-orang yang berziarah ke kuburan wali-wali, ya, tujuannya ternyata tidak murni hanya sekedar berziarah. Rupanya ketika sampai di kuburan-kuburan wali itu, sebagiannya ada yang meminta jodoh, ada yang meminta kerjaan, ada yang supaya hidupnya makmur, ada yang dagangannya laris, ada yang supaya jadi pejabat ataupun yang mempertahankan jabatan, macam-macam. Ya. Bahkan anak ujian supaya lulus saja kadang-kadang minta ke kuburan. Anaknya lagi ujian, orang tuanya ke kuburan, kemudian berdoa di kuburan anaknya supaya lulus. Supaya lulus jangan ke kuburan, belajarlah kan begitu. Ada urusan dengan orang kuburan, tidak mungkin juga arwah yang di kuburan datang masuk kemudian ngasih contekan kan. Lah ini tentu kesyirikan. Ya, apalagi kemudian diiringi dengan kemaksiatan, sudah syirik maksiat lagi, double jadinya. Seperti orang-orang dulu minta nomor togel datang ke kuburan, sudah syirik judi lagi kan begitu. Masa orang di kuburan udah meninggal diajak judi pula dia. Apa salah dia sudah meninggal dilibatkan dalam judi? Lah ini sebuah kezaliman. Kemudian yang keenam, tidak meletakkan karangan bunga atau menaburkannya di atas kuburan mayit, karena hal itu menyerupai perbuatan orang-orang Nasrani. Di samping membuang-buang harta dengan tidak ada guna, seandainya saja uang yang dibelanjakan untuk membeli karangan bunga itu disedekahkan kepada orang fakir miskin dengan niat untuk si mayat, niscaya akan bermanfaat untuknya dan untuk orang fakir miskin yang sangat membutuhkan uluran bantuan tangan. Iya betul, kalau seandainya uang yang dibelikan untuk bunga, karangan bunga, atau sebagiannya membeli air suci yang sudah didoakan kiai, tuan guru, ustadz dan yang semacamnya, berikan kepada fakir miskin. Itu lebih manfaat bagi si mayat karena tertransfer pahalanya, manfaat bagi si miskin karena tidak kelaparan lagi. Dua manfaatnya tuh. Dan itulah saya katakan tadi yang tidak ada khilaf ulama. Kalau ingin mentransfer pahala, yang paling tepat hanya dua, doa dan sedekah. Itu yang paling tepat, tidak ada khilaf ulama berdasarkan Quran dan Sunnah. Kemudian yang nomor 7, dilarang membangun di atas kuburan atau menulis sesuatu dari Al-Quran atau syair di atasnya. Sebab itu dilarang. Rasul mengatakan, naha an tajsisil qabri wa an yubna alaihi. Beliau melarang mengapur kuburan dan membangun di atasnya. Cukup meletakkan sebuah batu setinggi 1 jengkal untuk menandai kuburan, sebagaimana yang dilakukan Rasul SAW ketika meletakkan sebuah batu di atas kubur Utsman bin Maz'un. Lantas beliau mengatakan, at-ta'allamu ala qabri akhihi. Aku memberikan tanda alamat atas kuburan saudaraku. Jadi kuburan itu cukup hanya memberikan tanda saja, tidak perlu kemudian ditembok. Bahkan saya kenal satu orang kaya di Jawa itu, ya, anak sulungnya yang meninggal karena ditabrak. Saking sayangnya karena dia orang kaya, itu kuburannya tidak diletakkan di kuburan orang umum, tapi di kebunnya. Kemudian dibangun secantik mungkin. Biayanya dulu zaman itu udah puluhan juta ya, walau orang kaya itu. Ya. Seandainya uang itu dibagikan kepada orang-orang miskin yang enggak punya rumah, baik untuk sewa rumah mereka atau untuk membangun rumah mereka, tentu ini amal sedekah jariyah sebenarnya. Tapi kalau sudah jadi untuk bangunan kubur dengan mewah megah, untuk apa coba? Karena orang mati itu tidak perlu itu. Orang mati itu tidak perlu rumah, tidak perlu payung. Orang mati itu yang perlu adalah amalan yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara 7 larangan atau 7 perkara yang termasuk daripada adab kubur. Termasuk saya tambahkan adalah tidak membangun masjid di atas kuburan. Tidak membangun masjid ataupun mushola di atas kuburan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat 5 hari sebelum wafatnya, laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mengambil kuburan-kuburan orang para nabi mereka dijadikan masjid-masjid tempat sujud. Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan, ya. Kemudian juga tidak boleh ada musabil amwat. Kalau orang sudah meninggal tidak boleh dicela, sejahat apapun dia. Ada orang jahat meninggal, kita punya tetangga tukang hasad, tukang nyakiti, tukang bully, tukang gibah, tukang menghina, meninggal dia. Itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita orang hidup dengan orang mati.
Walaupun dia orang jahat, sudah tutup lisan kita, tidak boleh mencelanya. Ya, karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan la tasubbul amwat, jangan kalian mencela orang yang sudah meninggal. Mencela orang yang sudah meninggal, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka sudah sampai kepada pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kita lagi. Dia sudah mendapatkan peradilannya. Dan pengadilan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat adil sekali. Jadi tidak perlu bingung. Kemudian tidak boleh al-bu'du anil mukhalafati syar'iyyati liziarati. Jauhi perkara-perkara yang menyelisih syariat dari perkara-perkara bid'ah dalam agama. Termasuk juga orang yang mengusap kuburan. Mengusap kuburan, kemudian mengusap kain kuburan karena disangka itu kuburan keramat umpamanya kan. Terkadang juga tanah kuburan dijadikan untuk benda-benda sihir. Ya, ada yang mengambil tanah kuburan itu untuk dijadikan alat-alat sihir. Maka ini sekali lagi perbuatan yang sangat menyimpang dalam Islam. Ya. Baik, ini diantara faedah dari bab yang ke-43. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya. Bagaimana dengan yang terjadi di terutama seperti Batam ini? Jadi ada makam di Sungai Panas itu yang kita mendapatkan lahan untuk kuburan itu, keluarga kita itu menjadi percontohan. Jadi ibaratnya seperti percontohan. Jadi di situ mau tidak mau sama pemerintah itu dibuatkan lisan. Ya, alhamdulillah. Ya, percontohan itu kan kenapa mesti ditulis, diukir namanya? Bisa aja pakai spanduk kan itu ya. Supaya kalau udah selesai kan bisa dicabut. Karena kita lihat, kalau kita pernah haji atau umroh, lihat ke kuburan Baqi itu. Ya hanya batu-batu gitu saja kan. Hanya batu-batu gitu saja, nggak ada apa-apa. Bahkan kuburan para sahabat yang ada di Uhud itu cuma dua batu nisan yang nampak. Yang lainnya tak tampak. Tetapi kan orang udah tahu di situ ada 70 syuhada Uhud. Karena memang Nabi SAW jauh-jauh hari sudah membuat syaddud dari'ah. Bahasanya sedia payung sebelum hujan. Sebelum ada kesyirikan, bid'ah dan penyimpangan itu sudah ada pencegahan. Sebab kalau seandainya kuburan itu kemudian dibangun mewah-mewah, dibangun megah-megah, selain daripada mengundang kesyirikan, mengundang bid'ah, juga menghambur-hamburkan harta. Karena ada yang lebih baik yang bisa kita gunakan untuk orang yang sudah meninggal, seperti untuk sedekah dan yang semacamnya. Ya. Karena yang namanya larangan dari sejak Rasul sampai hari ini, sampai kiamat pun tetap berlaku. Kalau tidak boleh ya tidak boleh. Gak mungkin dari tidak boleh menjadi boleh, kecuali darurat. Lalu apa daruratnya di sini? Ketika Rasul melarang tidak boleh duduk, ya tidak boleh duduk selamanya. Tidak boleh menginjak, ya tidak boleh menginjak. Tidak boleh menulis, ya tidak boleh menulis. Tidak boleh menembak, ya tidak boleh menembak. Dan begitu seterusnya. Karena sesuatu yang dilarang itu, maka sampai kiamat tetap dilarang. Karena Nabi SAW sudah meninggal masalahnya. Dan dalam larangan itu pasti ada madarat. Sebagaimana di balik perintah itu ada maslahat. Ya, walaupun ada buat percontohan, ya percontohan yang sesuai dengan syar'i lah. Bukan percontohan yang jauh daripada syariat. Wallahu a'lam. Tapi bukan kita yang menghendaki Ustaz, sudah dibuatkan oleh pemerintah sendiri. Iya, kalau kita maknanya kalau kita harus punya sikap kan gitu. Kalau itu keluarga kita. Kalau mamanya pemerintah mereka melakukan hal yang menyimpang, ya dosanya ditanggung mereka lah kan gitu. Kan ada hadisnya. Kalau pemerintah membuat kebaikan, maka pahalanya untuk kita dan untuk mereka. Tapi kalau pemerintah membuat dosa, pahalanya untuk kita, dosanya untuk mereka. Kan gitu riwayatnya.
Ya, tapi kalau yang tidak hak batil ya kita harus mengingkari. Tidak bisa dengan kekuasaan dengan tangan, tidak bisa dengan tangan dengan hati, walaupun itu selama-lamanya iman. Harus ada ingkar kemungkaran, bukan dibiarkan gitu saja. Ya. Jadi kalau itu pemerintah ya mereka penanggung hukum itu yang kemudian akan menerima akibat dosanya. Wallahu a'lam. Iya. Bagaimana Ustaz? Tadi Ustaz bilang tidak boleh menabur dan melepas Al-Quran. Kalau boleh nggak Ustaz? Di atas Tuhan. Apa itu? Rumput. Menanam rumput ya, kuburan. Ada keyakinan nggak? Ada Ustaz, tujuannya supaya tanah jangan takut aja. Ya enggak apa-apa, kalau memang tanahnya enggak longsor gitu saja kan. Tidak ada masalah. Yang jelas jangan sampai kemudian dengan rumput jadi tinggi akhirnya hilang pula kuburannya. Kemudian akhirnya diinjak orang disangka bukan kuburan. Ya nanam-nanam tapi jangan sampai hilang kuburannya. Dikhawatirkan karena rumputnya jadi besar jadi ilalang, akhirnya orang lewat di situ disangka bukan kuburan, tahu-taunya kuburan. Itu saja sih. Ya, walaupun untuk menahan supaya tidak longsor umpamanya kan, ya tidak ada masalah, tapi ya minimal harus ada tanda bahwa itu kuburan. Karena kalau sudah rumputnya tinggi kan susah nanti ditandai, nanti diinjak orang atau diinjak orang-orang yang nyari rumput itu. Ya. Wallahu a'lam. Batu nisan tidak ada masalah. Ya. Batu nisan yang dijual-jual itu kan tidak ada masalah. Tetapi jangan menembok kuburan. Jangan mengkerami kuburan. Ya. Cukup pakai tanah saja. Kalaupun memang takut longsor harus dipakai batu keliling, yang nggak ada masalah. Ya, tapi jangan kemudian menemboknya. Menembok kuburan itu haram hukumnya. Batu nisan boleh tak? Ya batu nisan taruh gitu saja tidak ada masalah. Tapi ada tulisan. Ya nggak ada tulisan lah. Ada tulisan nama itu. Ya itu masuk kepada hadis tadi, dilarang ngasih tulisan. Ya kan alasan di masyarakat itu biar tahu ini kuburannya si anu kan begitu ya. Ya, tapi Nabi SAW melarang. Kenapa tidak boleh? Ya tentu ada hikmah kenapa Rasul melarang. Ya karena ini kan tidak boleh menulis di kuburan, itu kan memang ada hadisnya masalahnya. Soal hikmah diketahui itu tidak, yang jelas bahwa karena dilarang ya jangan dilakukan gitu saja. Jangan dilakukan. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Ada sebagian keluarga itu kan membuat seperti kuburan keluarga itu. Itu mana lebih baik, di kuburan keluarga atau kuburan umum? Sebaiknya di kuburan umum. Ya, di kuburan umum jauh lebih manfaat karena yang ziarah jauh lebih banyak. Kalau kuburan keluarga itu yang berziarah hanya keluarga saja, yang mendoakan tak banyak. Tapi kalau kuburan umum dipastikan yang mendoakan keluarga kita jauh lebih banyak. Kalau ada wasiat Ustaz dari si mayat sebelum Wasiat itu boleh dilakukan kalau tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat ya jangan dilakukan wasiat itu. Ya, jadi apalagi kalau wasiatnya jelas-jelas bertentangan dengan syar'i, kuburkan saya kalau mati di dalam masjid, nah itu kan jelas. Ya. Maka wasiat itu bisa batal kalau bertentangan dengan syariat. Sebaiknya dikuburkan di pekuburan umum lebih tenang, karena pasti yang menziarah pun lebih banyak gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.